Selamat malam. Selamat datang kembali di Quiet Room Studio. Aku Henny Wulandari, panggil saja aku Lova. Mungkin malam ini ruangan ini terasa lebih sepi dari biasanya. Tidak ada melodi, tidak ada instrumen latar yang menutupi celah suaraku. Hanya ada aku, detik jam yang seolah mengejar waktu, dan suara jangkrik yang menemani kesunyian kita. Awalnya, aku punya ambisi besar. Aku ingin mengisi kesunyian ini dengan instrumen buatanku sendiri. Tapi ternyata, jalan menuju ke sana jauh lebih curam dari yang aku duga. Begitu sulit, sampai-sampai malam ini, aku memilih untuk membiarkan ruang ini kosong, agar kalian bisa mendengar apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik layar. Kalian tahu, aku baru aja memutuskan untuk pindah ke tools baru, sebuah perangkat yang levelnya jauh lebih tinggi. Aku pikir dengan alat yang lebih hebat, karyaku akan langsung naik kelas. Aku pikir prosesnya akan semulus ekspektasiku, tapi ternyata tidak. Mengoperasikan alat baru itu jauh lebih sulit daripada sekedar merekam podcast ini atau mengedit audio seperti biasanya. Aku berhadapan dengan kerumitan yang membuatku merasa sangat kecil. Aku mencoba menyusun nada, tapi yang keluar hanyalah kegagalan. Aku mencoba membunyikan sesuatu yang indah, tapi yang kudapat hanyalah rasa frustasi. Proses belajar ini pedih sekali. Pedih sekali, teman-teman. Jauh lebih pedih daripada yang sanggup aku ceritakan lewat kata-kata. Kenapa malam ini tidak ada musik? Karena aku tidak ingin membohongi kalian dengan memakai musik instan. Aku ingin kalian mendengar keheningan ini. Keheningan yang aku rasakan saat aku gagal membunyikan nada-nada itu. Aku ingin tumbuh. Aku benar-benar ingin berproses, dan aku sadar pertumbuhan tidak selalu tentang hasil yang cantik. Terkadang, pertumbuhan adalah tentang keberanian untuk berdiri di depan mikrofon dan mengakui bahwa aku sedang kesulitan. Aku sedang mencoba level yang lebih tinggi, dan aku belum berhasil. Mulai episode ini, dan mungkin beberapa episode ke depan, suasananya akan tetap seperti ini. Tetap dengan suara detik jam ini, sampai aku benar-benar bisa membunyikan nada untuk kalian lewat tanganku sendiri. Ada banyak malam di mana aku menatap layar laptop sampai mataku perih. Mencoba memahami tools baru itu, mencoba membuat nada yang pas di hati, tapi seringnya aku berakhir dengan menghapus semua pekerjaan itu dan memulainya lagi dari nol. Pedih. Sangat pedih saat kita tahu kita ingin melangkah jauh. Tapi kaki kita seolah masih belajar cara berdiri. Tapi aku tidak akan kembali ke cara lama. Aku tidak mau jalan di tempat hanya karena aku takut dengan kesulitan ini. Aku memilih untuk tetap di sini, di fase yang berat ini, karena aku tahu inilah satu-satunya jalan untuk benar-benar menjadi lebih baik. Mungkin ada yang berpikir, buat apa? Kenapa harus sesulit ini? Padahal aku bisa aja menggunakan cara yang lama, menggunakan tools yang sudah aku kuasai, dan hasilnya mungkin akan terdengar aman di telinga kalian. Tapi, aku merasa ada yang hilang kalau aku melakukan itu. Aku merasa sedang membohongi diriku sendiri. Malam ini, aku ingin jujur pada kalian. Memilih untuk naik level, memilih untuk menggunakan tools yang lebih tinggi ini, rasanya seperti sedang mendaki gunung tanpa peta.
Aku sering merasa tersesat di tengah-tengah teknis yang rumit. Aku sering merasa bodoh, dan perasaan bodoh itu bagian yang paling pedih. Karena biasanya aku tahu apa yang aku lakukan. Tapi sekarang, aku seperti anak kecil yang baru belajar mengeja. Namun, di tengah rasa pedih itu, ada satu percikan kecil yang membuatku bertahan. Rasa ingin tahu sejauh mana aku bisa berkembang kalau aku tidak menyerah malam ini. Kalian yang sedang mendengarkan, apa kalian juga sedang berada di posisi yang sama? Memperjuangkan sesuatu yang orang lain tidak lihat prosesnya, tapi kamu tahu betapa berdarah-darahnya kamu di belakang sana. Terkadang, kesunyian seperti ini, hanya suara jam dan jangkrik adalah kejujuran yang paling murni. Tidak ada melodi indah yang menutupi luka kita. Tidak ada nada manis yang menyembunyikan kelelahan kita. Hanya ada kita dan waktu yang terus berjalan. Aku ingin kalian tahu bahwa nggak apa-apa kalau hari ini karyamu belum berbunyi. Nggak apa-apa kalau hari ini yang terdengar hanyalah detak jam dan kegagalan. Karena itu artinya kamu masih punya waktu. Kamu masih punya kesempatan untuk mencoba lagi besok pagi. Ada satu hal yang paling sulit saat aku memutuskan pakai tools baru ini, yaitu meruntuhkan egoku sendiri. Selama ini, aku merasa sudah cukup tahu. Aku merasa sudah cukup mahir di ruanganku sendiri. Tapi ternyata, dunia jauh lebih luas dari apa yang sanggup aku kuasai hari ini. Di depan perangkat ini, aku dipaksa menjadi nol lagi. Aku dipaksa untuk mengakui bahwa ada banyak hal yang aku nggak tahu. Dan kalian tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan kerumitannya, tapi rasa frustasi saat jemariku nggak sanggup mengikuti apa yang aku mau. Rasanya seperti ingin melempar semuanya dan bilang, udahlah, gini aja udah cukup. Tapi kalau aku menyerah sekarang, apa bedanya aku dengan Lova yang setahun lalu? Aku ingin menjadi Lova yang baru. Lova yang tidak takut dengan kegelapan saat belum menemukan cahaya di sebuah proyek baru. Mungkin ada yang bertanya, kenapa aku malah merekam rasa frustasiku? Kenapa aku tidak diam aja dan muncul saat semuanya sudah bagus? Karena aku ingin di Guyuhan Bank menjadi ruang yang nyata. Aku nggak mau tempat ini jadi panggung sandiwara di mana semuanya terlihat mudah. Aku ingin kalian mendengar suara detik jam ini, mendengar suara jangkrik ini, dan merasakan betapa sunyinya sebuah proses sebelum ia menjadi sebuah karya besar. Kesulitan ini adalah kehormatan bagiku. Karena tidak semua orang punya keberanian untuk merasa sulit demi sebuah kemajuan. Kebanyakan orang memilih nyaman di tempat yang sama. Terima kasih sudah menemaniku menelusuri rasa pedih ini selama 9 menit. Ini bukan durasi yang singkat untuk sebuah kesunyian. Tapi terima kasih karena tidak mematikan rekaman ini. Aku berjanji, di episode-episode mendatang, kalian akan mendengar perubahan itu. Mungkin pelan, mungkin sedikit demi sedikit. Tapi aku tidak akan berhenti sampai instrumen yang aku impikan itu benar-benar berbunyi dengan jiwaku sendiri di dalamnya. Selamat beristirahat
Untukmu yang juga sedang berjuang di dalam keheningan dan kepedihan prosesmu sendiri, mari kita tidak menyerah malam ini. Aku Lova, selamat malam. 코요 한 방에서 기다릴게요. 잘 자요.